Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila, NIM 19112838, dan teman saya. Kenalkan, nama saya Serafina Buklisu, NIM 19112798. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal yang kami angkat, yaitu perhitungan manual pencarian jalur terpendek pada ular game menggunakan algoritma ASTAR. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada cara kerja algoritma. Algoritma yang digunakan dalam pemodelan ini adalah algoritma ASTAR. Algoritma ini sejatinya adalah algoritma pencarian solusi dengan pencarian melebar atau breadth first search. Dalam algoritma BFS, solusi dicari dengan membentuk pohon ruang status yang merupakan pohon dinamis. Simbol-simbol di dalam pohon dinamis yang memenuhi keadaan menyatakan status persoalan. Suatu operator mentransformasikan persoalan dari sebuah status ke status yang lain. Solusi persoalan dinyatakan dengan satu atau lebih status yang disebut status solusi. Status solusi yang merupakan simpul daun disebut status tujuan. Himpunan semua status solusi disebut ruang solusi. Seluruh simpul di dalam pohon dinamis disebut ruang status, dan pohonnya dinamakan juga pohon ruang status. Akar pada pohon ruang status menyatakan status awal, sedangkan daun menyatakan status solusi. Gameplay dari Snake Game ini dapat dimainkan oleh komputer. Komputer yang bermain diatur menggunakan algoritma ASTAR. Tugas utama komputer dalam memainkan aplikasi ini yaitu bertahan hidup agar ular tidak menabrak tubuhnya sendiri dan menghindari dinding. Ular dapat memakan makanan sebanyak-banyaknya sehingga tubuhnya semakin panjang. Kedua, rumus algoritma. Pada algoritma ASTAR, pencarian ke simpul solusi dapat dipercepat dengan memilih simpul hidup berdasarkan nilai ongkos. Setiap simpul hidup diasosiasikan dengan sebuah ongkos yang menyatakan nilai batas. Batas ini dapat berupa batas bawah ataupun batas atas. Masing-masing menyatakan batas maksimum atau batas minimum yang diperlukan untuk membangkitkan sebuah simpul. Fungsi heuristik digunakan untuk menghitung taksiran nilai dinyatakan secara umum sebagai berikut. CI sama dengan FI tambah GI. CI adalah ongkos untuk simpul I, FI adalah ongkos mencari simpul I dari akar, dan GI adalah ongkos mencari simpul tujuan dari simpul I. Nilai C digunakan untuk mengurutkan pencarian. Jika pencarian adalah pencarian dengan biaya terkecil, maka simpul berikutnya yang dipilih untuk diekspansi adalah simpul yang memiliki C minimum. Bila sebaliknya, simpul yang diekspansi adalah simpul yang memiliki C maksimal. Skema umum algoritma ASTAR adalah sebagai berikut. Memasukkan simpul akar ke dalam antrian key jika simpul akar adalah simpul solusi, maka solusi tersebut telah ditemukan. Stop. Jika key kosong, tidak ada solusi. Stop. Jika key tidak kosong, pilih dari antrian key simpul I yang mempunyai CI paling kecil atau CI paling besar. Kemudian, jika simpul I adalah simpul solusi, berarti solusi sudah ditemukan. Stop. Jika simpul I bukan simpul solusi, maka bangkitkan semua anak-anaknya. Jika I tidak mempunyai anak, kembali ke langkah 2. Kemudian, untuk setiap anak J dari simpul I, hitung CJ dan masukkan semua anak-anak tersebut ke dalam antrian key.
Selanjutnya kembali ke langkah 2. Di sini ada gambar pembangkit simpul yang diinginkan dalam permainan ular. Dari gambar ini dapat dilihat pembangkitan simpul yang diinginkan dalam snake game. Dapat dijelaskan bahwa simpul kotak melambangkan bagian tubuh dari ular, sedangkan simpul segitiga melambangkan kepala dan arah gerak ular, sedangkan simpul lingkaran melambangkan makanan yang harus diambil oleh ular. Selanjutnya, pada akar terlihat kondisi awal saat permainan pertama dimulai. Simpul yang bisa dibangkitkan adalah simpul dengan gerak ular selanjutnya adalah ke kanan atau ke bawah simpul. Karena simpul dengan gerak ular ke atas atau ke kiri dapat mengakibatkan ular mati. Pada arah kedua, simpul yang ingin diteruskan adalah simpul dengan gerak ular ke bawah. Karena makanan berada di bawah sehingga simpul tersebut merupakan awal dari simpul dengan ongkos termurah untuk mencapai makanan. Kemudian pada atas terakhir dengan model AI, ini ular akan bergerak ke kanan dan seterusnya, sehingga ular tidak bisa bergerak lagi. Untuk pemodelan perilaku yang diinginkan seperti di atas, diperlukan fungsi pembangkitan ongkos yang sesuai. Fungsi pembangkitan ongkos ini merupakan kunci dari algoritma Astar, karena algoritma ini akan membangkitkan simpul sesuai dengan ongkos simpul tersebut. Dalam hal ini, fungsi heuristik yang digunakan adalah CI sama dengan FI tambah GI dan tambah HI. Dengan CI adalah ongkos untuk simpul I, FI adalah jarak dari kotak yang dituju dengan simpul I ke makanan, dan GI adalah ongkos jika I mengarah ke dinding atau ke bagian tubuh dari ular. Bernilai sangat besar karena kita ingin menghindari tabrakan. Serta HI adalah ongkos yang dibangkitkan jika ular masuk ke dalam wilayah yang dibuatnya. Simpul yang dibangkitkan adalah simpul dengan CI terkecil. Dalam permainan ular, di setiap kotak mempunyai koordinator tertentu. Aturan koordinator bidang ular yaitu 00, 01, 02, dan 10. Sehingga pada arah kedua di gambar 1, melihat menilai FI bergerak ke arah adalah F1 sama dengan akar 2 kurang 1 kuadrat tambah 2 kurang 3 kuadrat sama dengan akar 5. Karena nilai akar cenderung memperkecil perhitungan, maka ongkos untuk F1 dapat dikuadratkan, sehingga menjadi F1 sama dengan akar 5 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Untuk contoh kasus untuk nilai HI. Ini gambar 2. Pada gambar 2 ini, ular sudah mulai membuat wilayah, yaitu kotak-kotak yang diarsir. Jumlah wilayah yang dimiliki adalah 9, karena perhitungan wilayah berdasarkan kuadrat panjang atau lebar tinggi. Area yang diarsir adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Hal ini agar gerakan ular selalu mengeliminasi wilayah dengan gerakan spiral. Untuk gerakan selanjutnya, nilai H harus dihitung. Nilai H dihitung berdasarkan perhitungan berikut. HI sama dengan 1 kurang JI tambah KI. Dengan JI adalah jarak dari kotak yang dicapai oleh simpul I dengan ekor ular, sedangkan KI adalah wilayah yang dibuat jika ular bergerak ke simpul I, dan 1 adalah panjang badan ular. Pada kasus seperti gambar di atas, 3 simpul yang dibangkitkan adalah simpul dengan arah gerak ke kiri atau ke atas dengan ditinjau quotes untuk kedua simpul tersebut. Diketahui F atas sama dengan 2 dan G atas sama dengan 0,
sehingga penyelesaiannya H atas sama dengan 9 kurang 16 tambah 9, C atas sama dengan F atas, tambah G atas, dan tambah H atas. C atas sama dengan 2, tambah 0, tambah 2 sama dengan 4. Kemudian pencarian jalur terpendek pada ular. F kiri sama dengan 2, G kiri sama dengan 0, H kiri sama dengan 9 kurang 14 tambah 4, C kiri sama dengan F kiri tambah G kiri tambah H kiri, C atas sama dengan 2, tambah 0, tambah minus 1 sama dengan 1. Dari perhitungan tersebut, ular akan bergerak ke kiri dari mana simpul yang bisa dibangkitkan hanyalah simpul dengan gerakan ular ke atas. Maka ular akan ke atas sehingga posisi ular seperti ini pada gambar 3. Dari posisi ini ular bisa bergerak ke atas atau ke kanan. Namun bila ular bergerak ke atas maka ular akan mati karena ular akan bertambah panjang bila memakan makanan dan akan terbentur oleh tubuhnya sendiri. Seperti pada gambar berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita lihat pada gambar keempat, ular bergerak ke atas dan menabrak dirinya sendiri. Nah, dalam pencarian jalur agar ular tidak menabrak badannya sendiri, itu diketahui F kanannya sama dengan 2, dan G kanannya sama dengan 0, H kanannya sama dengan 9 kurang 5 ditambah 4. Di sini kita mencari C kanan. Jadi, rumus yang dipakai adalah C kanan sama dengan F kanan, tambah G kanan, dan tambah H. Di sini nilai F-nya 2, 2 ditambah nilai G 0, dan ditambah nilai H 8 sama dengan 10. Jadi di sini C-nya adalah 10. Untuk gambar kelima di sini kita lihat ular bergerak ke kanan. Nah, dengan perhitungan seperti ini, ular akan bergerak ke arah kanan dan ular akan selamat dari jebakan. Selanjutnya, ular akan bergerak ke atas, kemudian ke kanan. Dalam algoritma ini tidak bisa mencegah agar ular tidak mengalami keadaan seperti ini karena panjang ular yang besar seringkali mengganggu perhitungan dan dalam kasus belum memiliki wilayah algoritma ini hanya mencari jarak terdekat ke makanan sehingga gerakan pada awal-awal terkesan ceroboh karena tidak memikirkan akibat gerakan tersebut. Ya, yang berikut implementasi dataset. Nah, di sini kami menggunakan Visual Studio. Nah, di sini kita lihat codingannya yang ada di layar. Yang pertama kita akan membuat awal ular masuk. Di sini kami menggunakan parsec sama dengan new array. Di sini kami masukkan codingannya. Yang berikut snake pass, great start, dan start y dan start x. Setelah itu kami masukkan function mode-nya dan mencari return match for dan sebagainya. Setelah kami membuat awal ular masuk, setelah itu kami akan meletakkan makanan. Dan yang ketiga kami memasukkan grid. Di sini kita lihat codingannya seperti yang ada di layar. Dan yang keempat kami memasukkan algoritma ASTAR-nya. Ya, di sini algoritma ASTAR-nya yang seperti di layar. Ya. Terus yang terakhir jadi dari algoritma ASTAR, komputer menggunakan algoritma ASTAR itu untuk mencari makanannya. Algoritma ASTAR adalah pencarian terbaik dalam mencari jalur pendek dengan perhitungan terkecil pada jalur dengan simpul awal menuju simpul akhir. Nah, algoritma ASTAR dalam permainan snack sangat efektif dalam mendapatkan makanannya dengan jalur pendek. Demikian yang bisa kami jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.